perampok yang jujur. Boleh nggak dibilang mereka berintegritas? Tidak bisa. Dia menceritakan secara jujur bahwa barusan saja melakukan tindakan kriminal A, B, C, D, F, G. Apa dia bisa dikatakan integritas? Tidak. Tapi dia bisa dikatakan dia sedang jujur. Nah, berintegritas itu artinya sama dengan nilai yang diyakini kebenarannya dan sejalan dengan kepentingan publik. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak dikatakan berintegritas. Nah, NTT itu nilai akademiknya rendah, tapi kejujurannya tinggi. Nah, sesudah ada nilai integritas, guru-guru NTT bisa ngomong dengan kepala tegak. Ya, memang nilai kami rendah, tapi kami tidak contek-menyontek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya pribadi, UI itu ya bagian dari tumbuh besar saya pribadi. Jadi simbol logo UI yang masih langgeng sampai sekarang ini nggak pernah ganti, itu adalah ya logo yang sehari-hari ada di rumah. Karena ayah saya kuliahnya di UI, dosen UI, kemudian sekolah saya TK itu di Masjid Syuhada. Nah, Fakultas Ekonomi itu di Jalan Lawu. Nggak tahu kalau teman-teman tahu Jalan Lawu apa nggak, di Kota Baru itu. Sekarang jadi kantor apa ya di situ ya? LKBH ya? LKBH. Jadi dari masa kecil, dan kalau ayah mengajar, sering saya diajak duduk bersama, bosannya luar biasa. Loh, kan anak masih TK, SD ikut bapak ngasih kuliah itu kan panjang betul. Cuman karena saya dijemput, diajak ke kuliah dulu, ya kita dengarkan itu kuliah. Jadi UI itu bukan tempat yang asing, betul-betul bagian dari kehidupan kami seharian. Dan ayah almarhum dimakamkan juga di makam UI di sini. Jadi saya setiap kali ke UI, sebelum masuk ke acara saya ziarah dulu terus baru ke sini, karena ayah dimakamkan di sampingnya lapangan tenis UI. Nah, kali ini saya dapat tugas yang cukup besar ini. Jadi Bung Herman temanya itu tema yang besar sekali. Benteng moral. Jadi saya ingin mencoba membahas ini secara lebih rileks saja, teman-teman. Dari kata kunci yang ada di kalimat ini. Integritas. 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 Integritas ini, teman-teman, kalau boleh saya uraikan sedikit kisah-kisah yang mendasar ketika Republik ini berdiri. Teman-teman, Republik ini berdiri itu, yang mendirikan ini kaum intelektual. Kaum intelektual yang mendirikan. Mereka orang-orang yang sekolah, orang-orang yang melek, orang yang bacaannya luas, cerdas, luas wawasannya, jauh pikirannya. Dan itu bukan mitos. Itu baca saja di dalam perdebatan PPU-PKI. Kalau lihat notulensi di dalam perdebatan di PPU-PKI, maka kita akan merasakan kekaguman. Ini zaman belum ada AI, tapi intelijensia mereka itu sudah luar biasa. Tahunnya 45, belum ada Google, belum ada itu semua. Coba sesekali, kalau Anda punya kesempatan, baca beberapa saja, sekedar untuk dapat gambaran. Nah, yang menarik sesungguhnya bukan pada aspek kecerdasan itu tadi. Yang menarik adalah mereka memiliki integritas yang luar biasa. Sehingga sekelompok orang ini dipercaya oleh semua. Dipercaya oleh semua. Sehingga gagasan yang mereka bawa, janji kemerdekaan yang mereka gulirkan, itu mendapatkan dukungan dari begitu banyak. Mereka semua teruji. Dari mana? Karena tidak ada dari mereka yang punya rekam jejak sebagai komprador. Komprador itu apa? Komprador itu orang yang bekerja sama dengan penjajah, dengan asing. Tidak ada. Mereka orang-orang yang punya riwayat beranian. Memang sempat ada perdebatan di era Jepang. Apakah Putera yang dipimpin waktu itu oleh salah satunya Bung Karno dan lain-lain, itu dianggap waktu itu kooperatif pada Jepang. Yang non kooperatif itu anti dengan mereka. Catatan sejarahnya ada. Tetapi terbukti semua memiliki keseriusan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah,
Apa yang membuat mereka dipercaya? Karena mereka berintegritas. Dan karena mereka berintegritas itu, maka gagasan yang mereka bawa diterima hampir tanpa syarat. Di seluruh Indonesia. Hampir tanpa syarat. Dan kita punya kisah-kisah semi anekdotal tentang para pendiri republik. Teman-teman, saya sering istilahkan ini pendiri republik, karena ada yang sering menggunakan istilah pendiri bangsa. Bukan. Kalau bangsa kita, saya nggak tahu siapa pendirinya. Tapi kalau republik, kita tahu siapa pendirinya. Jadi jangan kita menyebut sebagai pendiri bangsa, tapi pendiri republik. Nah, yang menarik, anekdotal-anekdotal itu nampaknya sederhana, teman-teman. Tetapi itu memperkuat narasi tentang integritas yang ada di kelompok founding fathers of our republic. Apalagi ketika republik ini pindah dari Jakarta ke Jogja. Dan akibat perpindahan itu muncul UII ini. Gitu. Karena dulu sekolah tinggi Islam mulainya di Jakarta ya. Tapi kemudian didirikan di UI karena para pendiri republik semuanya pindah ke Jogja. Ya teman-teman semua, mereka yang berpindah, mereka yang jalan ke sini, semuanya memiliki ciri tentang kesederhanaan di dalam keseharian. Jogja beruntung, karena Jogja menjadi saksi sejarah kelompok satu generasi berintegritasnya kembali. Berada di kota ini dalam waktu yang cukup panjang. Nah, apa yang membuat orang-orang ini berintegritas? Yang tadi disebut oleh Bung Herman, pendidikan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang pada waktu itu memang diselenggarakannya oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi pendidikan pada masa itu mengedepankan tentang aspek integritas. Sehingga mereka yang tersentuh dengan pendidikan penuh dengan integritas ini, walaupun secara keyakinan akidah berbeda, tetapi secara akhlak mereka diajarkan, dibiasakan untuk berintegritas. Sehingga produk-produk yang muncul seperti Hatta dan kawan-kawannya itu produk-produk yang memiliki integritas yang amat tinggi. Karena itulah saya termasuk yang menginginkan dan ingin menggaungkan terus gagasan bahwa kalau kita ingin memperbaiki integritas secara serius dan masif, maka institusi pendidikan menjadi kunci. Dan institusi pendidikan ini dari mana? Jenjang yang harus dikerjakan ketika bicara tentang pendidikan integritas, maka jenjang pendidikannya adalah pendidikan mana kira-kira teman-teman? Kalau integritas itu pendidikan tinggi, SMA, atau SMP, atau SD, atau TK, atau preschool. Teman-teman, 0 sampai 5. 0 sampai 5 adalah fase paling dasar untuk kita menumbuhkan karakter-karakter utama. Dan pendidikan terpenting secara return of investment adalah pendidikan usia dini. Ini bukan kata Anies. Ini kata penerima hadiah Nobel Ekonomi, namanya James Heckman. James Heckman memberikan argumen kenapa pendidikan paling penting itu pendidikan dasar. Nah, disinilah pentingnya penumbuhan nilai-nilai integritas di usia yang amat dini. Tapi kalau sudah terlanjur kuliah, ya enggak, it's better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi ketika sampai sudah kampus, jenjang kampus, maka penting sekali di institusi pendidikan lagi-lagi mengedepankan tentang integritas. Nah, integritas ini, apa sih sebetulnya integritas itu? Apakah integritas itu artinya jujur? Jujur adalah bagian dari integritas. Tapi tidak semua yang jujur itu berintegritas.
Integritas itu dari katanya saja integrasi, utuh. Integrated itu tadi utuh. Utuh antara apa? Utuh antara pikiran sampai perbuatan. Utuhnya dengan apa? Utuhnya dengan nilai-nilai kebaikan. Dan utuhnya dengan apa? Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Jadi jujur saja itu nggak cukup, teman-teman. Nggak cukup. Kita sering menemukan ketua perampok yang jujur. Boleh nggak dibilang mereka berintegritas? Tidak bisa. Dia menceritakan secara jujur bahwa barusan saja melakukan tindakan kriminal A, B, C, D, F, G. Apa dia bisa dikatakan integritas? Tidak. Tapi dia bisa dikatakan dia sedang jujur. Nah, berintegritas itu artinya sama dengan nilai yang diyakini kebenarannya dan sejalan dengan kepentingan publik. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak dikatakan berintegritas. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita menyaksikan bicara tentang tadi penumbuhan, idealnya memang di pra-TK, di TK 0 sampai 5. Tapi teman-teman kan udah lewat 5 tahun. Udah di kampus ini. Oh, di kampus, maka kampus-kampus perlu mengedepankan aspek integritas. Saya dulu tugas di Kemdikbud. Ketika tugas di Kemdikbud, pada waktu itu ada namanya ujian nasional. Anda udah nggak ngalamin kan ujian nasional? Oh masih ya, masih. Pada era kami waktu itu di 2015, Mendikbud mengambil keputusan ujian nasional tetap dilaksanakan tapi tidak sebagai syarat kelulusan. Karena yang membuat ujian nasional itu jadi menakutkan itu adalah dijadikan syarat kelulusan. Ujian nasional dijadikan sebagai feedback untuk mengukur kinerja akademik di beberapa mata pelajaran. Karena tidak di semua mata pelajaran nih. Nah, teman-teman, di masa itu yang namanya contek-menyontek di UN itu di mana-mana. Betul nggak, teman-teman? Betul. Pelaku atau saksi? Hah? Ini puasa ya. Ini puasa ya. Kalau nggak mau bohong nggak usah jawab. Ini puasa loh. Jadi teman-teman, itu yang namanya UN itu, Masya Allah, soalnya bocor di ruang kelas, orang kerja sama. Jadi saya bayangkan, saya dari dulu ngomong soal integritas, saya kemudian tugas jadi rektor membuat mata kuliah anti korupsi, lalu dapat tugas jadi Mendikbud yang berurusan dengan UN yang kejujurannya amburadul. Kira-kira nanti kalau saya diminta pertanggungjawaban apa ini jawabannya ini? Kok dibiarkan? Jadi akhirnya 2015 kita satu mengubah itu, yang kedua mengukur namanya indeks integritas. Jadi ujian itu hasilnya 2. Anak-anak terimanya nilai UN, sekolahnya terimanya indeks integritas. Bisa integritas diukur? Kalau UN? Bisa. Caranya sederhana. Gini caranya. Ini bisa dipakai juga di kampus sebetulnya. Kalau jujur nilainya 100. Kalau semua tidak jujur, atau gini, kalau semua jujur nilainya 100, kalau semua tidak jujur nilainya 0. Jadi makin berintegritas, makin tinggi nilainya. Caranya, dalam satu kelas, setelah selesai ujian, soalnya masuk, akan ketemu hasil orang yang jawabannya sama. Benernya sama, salahnya sama, di nomor yang sama. Dan itu dalam satu kelas bisa ketemu 10%, 20%, 30%. Dan satu sekolah bisa ketemu 10%, 20%, 30%. Bayangkan dalam satu sekolah ada jawaban sama, benernya sama, salahnya sama, 30%. Kira-kira siapa yang membagikan jawaban? Ya sekolah. Kira-kira siapa coba yang bagian jawaban? Kok bisa satu kelas? Dan itu bukan kata Anies. Saya minta hasil ujian tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya, itu satu kelas bisa 60% sama. Ada yang satu kelas 100% sama. Ini betul-betul berjamaah ininya. Betul-betul top itu. Dan saya bayangkan, ya Allah, ini kita mau ngomong tentang integritas dari sekolah. Sekolahnya rame-rame. Gak jujur. Yang penting nilainya tinggi. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Dibuatkan seperti itu. Muncul
sekolah-sekolah, satu sekolah ada yang tidak jujur 40%, nilai integritasnya berapa? 60. Ada sekolah-sekolah yang nilai integritasnya hanya 20, berarti 80% contek menyontek. Sesekolah. Muncul angka itu diumumkan per kabupaten, per sekolah. Dan sekolah-sekolah yang angkanya di atas 95% diberi papan tulisan besar namanya sekolah berintegritas. Lalu teman-teman sekalian, apa yang menarik ketika ini muncul? Kaget, kepala dinas kaget, bupati kaget, wali kota kaget ketika mereka melihat ternyata nilai kita ini tinggi tapi contek menyontek. Tinggi tapi contek menyontek. Dan ada satu provinsi yang nilainya rendah tapi jujur. Kira-kira provinsi mana? Rendah tapi jujur. NTT. NTT itu nilai akademiknya rendah tapi kejujurannya tinggi. Nah, sesudah ada nilai integritas, masyarakat NTT, guru-guru NTT bisa ngomong dengan kepala tegak. Ya, memang nilai kami rendah, tapi kami tidak contek menyontek. Nah, tempat yang nilai integritasnya rendah, saya tidak bisa umumkan di sini. Nanti daripada menimbulkan permasalahan tersendiri. Tapi saya mau sampaikan, DIY salah satu tempat dengan nilai tinggi dan integritas tinggi. Oh ya, Jogja, teman-teman, ini menarik fenomenanya. Dari mulai Purworejo sampai Madiun dan ke atas sampai Magelang, itu satu wilayah itu integritasnya tinggi sekali. Penjelasannya apa saya belum tahu. Itu di 2 periode, 2015-2016. 17 tidak ada karena menterinya di reshuffle. Ada lagi tuh. Sudah itu gak ada lagi tuh angka integritas. Padahal angka integritas itu diperlukan untuk tracking tingkat dan dikerjakannya sama-sama, nggak ada ongkos tambahan, sama sekali nggak ada ongkos tambahan, karena dari data yang sama dimunculkan. Tapi pesannya apa? Pesannya adalah pada saat itu semua jadi sadar, sebentar, nilai tinggi kalau nggak jujur nggak ada artinya. Nilai tinggi kalau contek menyontek nggak ada artinya. Saya membayangkan ini harus menjadi sebuah agenda nasional di mana integritas ditempatkan sebagai tempat yang paling tinggi. Saya membayangkan sekolah-sekolah itu ada tulisan integritas. Sekarang Bapak Ibu ngantar anaknya sekolah, milih sekolah yang tulisannya berintegritas atau sekolah yang tidak berintegritas? Percaya atau tidak, banyak orang tua juga yang milih tidak berintegritas. Ya, ada yang mengatakan lebih baik dapat nilai tinggi, masuk universitas daripada berintegritas. Ini problem yang kita hadapi. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada persoalan integritas ini mulainya dari pendidikan. Dan kita harus mengembalikan ini dan menjadi kampanye nasional tentang mengembalikan integritas di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, di semua institusi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang amat saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Muhammad Jazir dan seluruh keluarga besar beliau. Yang saya hormati Ketua Umum Masjid Jogokarian Ustadz Agus Abadianto, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan Ustadz Salim Alfilah, Imam sholat subuh kita Ustadz Wafi, dan para jamaah sholat subuh Masjid Jogokarian rahimakumullah. Pagi ini saya sungguh bersyukur sekali bisa bersujud di Masjid Jogokarian yang legendaris ini, sebuah masjid yang menjadi contoh, yang menjadi rujukan bagi semua. Dan senang karena kembali ke Masjid Jogokarian sekaligus juga kembali merajut ikatan persaudaraan yang tersambungkan lintas generasi. Banyak yang tadi diceritakan oleh Pak Jazir adalah hal yang juga baru bagi saya, karena pada saat itu saya masih terlalu kecil untuk memahaminya. Jadi saya tadi mendengar ketika di kantor Pak Jazir cerita, Masya Allah ada banyak sekali catatan, dan ini menjadi hikmah bagi kita semua, bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini
bisa berdampak lintas waktu, dan mungkin anak-anak dan cucu-cucu kita di kemudian hari yang baru mendengar ceritanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di rumah Taman Yuwono Taman Yuwono itu rumah kami di Dagen, Pak, Jalan Dagen, Sosro Menduran. Itu ada sebuah perumahan milik keluarga Haji Bilal. Jadi keluarga Haji Bilal itu, Bapak Ibu sekalian, pas kemerdekaan dulu, ibu kota pindahnya dari Jakarta ke Jogja. Semua pejuang-pejuang itu pindah ke Jogja, tidak ada yang punya rumah, termasuk kakek kami, nggak punya rumah. Haji Bilal menyiapkan rumah lebih dari 40 rumah, 20 di Taman Juwono, terus 20 lagi di belakangnya Malioboro Mall itu. Dan ada beberapa tempat lainnya. Semua silahkan pakai tempatnya, dan disilahkan pakai sampai waktu yang beginilah kira-kiranya. Tidak ada yang namanya hitung-hitungan, silahkan pakai, gantian pakainya. Nah, termasuk kakek kami yang hijrah ke sini, itu Pak Jazir almarhum Allahyarham Pak AR itu berangkat bersama Agus Salim dan lain-lain ke Timur Tengah untuk mengikhtiarkan pengakuan bagi Republik. Berangkatlah, meninggalkan istri dan 8 anak di Jogja, berangkat ke Timur Tengah. Perjalanan itu beberapa bulan untuk ke sana, sampai ke Kairo, dan alhamdulillah di Kairo lewat perjuangan diplomasi yang panjang keluarlah pengakuan de jure dan de facto bagi Indonesia. Itu adalah pengakuan pertama. Ada negara yang mau mengakui Indonesia. Yang mengakui pertama adalah Mesir waktu itu. Jadi kakek pulang ke Jogja membawa surat itu. Perjalanannya panjang, mampir ke India, mampir macam-macam, pulang sendirian. Dan untuk membawa masuk surat pengakuan itu yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir itu, dimasukkan ke dalam kaos kaki di dalam sepatunya. Ketika di pemeriksaan di Kemayoran, lolos. Surat itu ada dalam kaos kaki, karena kaos kakinya nggak diperiksa, yang lainnya diperiksa. Masuk sampai sampai akhirnya, singkat cerita, sampai ke Jogja, sampai serahkan ke Bung Karno di Gedung Agung. Pulang, istrinya melahirkan anak yang ke-9, diberi nama Lukiana. Kenapa? Laki Ana. Beruntung saya, karena bisa sampai lagi ke sini. Anak sebelumnya yang nomor 8 diberi nama Imlati. Imlati itu artinya Indonesia merdeka lekas akan tercapai insya Allah. Lahirnya 1 Juni 1945. Jadi lahir 1 Juni, beliau masih di BPUPKI, itu semua orang sudah merasakan insya Allah Indonesia merdeka. Bulan Juni itu, Agustus kita merdeka. Tapi belum tahu bakal merdeka apa tidak. Lalu anaknya lahir yang ke-8 dikasih nama Imlati. Banyak yang tidak tahu itu kepanjangan. Indonesia merdeka lekas akan tercapai insya Allah. Yang nomor 9 dikasih nama Lukiana karena laki anak, Lukiana. Istrinya kena malaria, wafat dengan 9 anak di Jogja. Sehingga kakek dan keluarga ketika Republik pindah lagi ke Jakarta, maka kakek kami dan keluarganya tidak pindah lagi karena beliau tidak ada istri, 9 anak dan bayi yang sudah ditemani oleh masyarakat di Jogja dengan support system yang luar biasa, sehingga diputuskan tidak kembali ke Jakarta dan terus di Jogja, dan akhirnya sampai akhir hayatnya berada di Jogja, dan saya jadi tumbuh besar di Jogja karena saya cucu kemudian tinggal tempat itu. Nah, kisah perjuangan kemudian banyak sekali. Saya merasa bersyukur sekali karena Pak Jazir ini memiliki memori atas peristiwa-peristiwa penting yang tersembunyi, yang seringkali terlewatkan di dalam catatan sejarah kita. Jadi Pak Jazir harus banyak bercerita dan direkam ceritanya, karena beliau pelaku, beliau membaca, beliau merangkaikan. Ada yang menjalani tidak merangkaikan, ada yang membaca tidak merangkaikan, ada yang menjalani tapi tidak membaca. Ini membaca, menjalani, dan bisa merangkaikan sebagai sebuah cerita. Jadi saya merasa bersyukur betul. Tapi persahabatan kami tidak berhenti di situ. Bukan antar kakek dan Pak Jazir. Jadi kalau saya panggil Pak Jazir, panggil kakek boleh sebetulnya. Karena ini sahabat kakek saya gitu kan. Paman gitu. Kenapa? Karena berkelanjutan. Saya bekerja saya di Jakarta, kemudian mencoba membangun gerakan Indonesia Mengajar bersama dengan seorang anak muda yang sangat cerdas, alim, cerdas,
wawasannya luas, bacaannya panjang, namanya Sofwan, putra dari Pak Jazir. Jadi persahabatan itu menurun, dan ketika ketemu tidak tahu bahwa orang tua kita itu bersahabat, menurun. Kemudian Sofwan ini mahasiswa yang menjadi anggota di kampus itu Majelis Wali Amanah, mahasiswa yang menjadi anggota Majelis Wali Amanah di Universitas Indonesia di Jakarta. Saat ini beliau sedang berada di Washington DC. Nah, apa yang saya lihat, seorang pejuang, seorang pendidik yang dalam keluarganya memancarkan semua nilai yang diperjuangkan ke publik tercermin di dalam keseharian di keluarganya lewat interaksi saya dengan Mas Sofwan. Karena itu saya bersyukur sekali silaturahmi ini bisa tersambungkan terus. Insya Allah ini banyak hikmahnya, dan kita doakan agar Pak Jazir ini diberikan kesehatan terus, dipanjangkan umurnya, dan terus bisa menjadi pilar penjaga kekuatan, lokomotif pendorong kemajuan bagi umat. Kita tahu persis Al-Quran menyatakan bahwa kita kuntum khairun ummatin ukhrijatil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah umat yang terbaik, tapi umat yang terbaik ini adalah bukan status. Umat yang terbaik itu adalah yang harus diperjuangkan, kehormatan, tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Dan saya menyaksikan, rasa-rasa umat Islam di Indonesia menyaksikan Masjid Joko Karyan ini menjadi contoh bagaimana ketika diberikan amanah menjadi yang terbaik, itu diwujudkan di dalam manajemen keseharian. Yang terbaiknya itu bukan status, yang terbaiknya itu bukan statement, yang terbaiknya itu adalah keseharian, kebiasaan, yang kalau dalam bahasa rumitnya itu namanya budaya. Budaya itu adalah kebiasaan. Masjid Joko Karyan memiliki itu, dan ini tempat masjid-masjid dari seluruh Indonesia belajar. Saya merasa sangat bersyukur subuh ini bisa bersujud di tempat ini bersama dengan para jamaah semuanya. Insya Allah apa yang dikerjakan di Masjid Joko Karyan ini terus jadi inspirasi bagi semua, termasuk bagi kami yang di Jakarta. Di Jakarta tantangannya tidak sedikit, tapi alhamdulillah Allah selalu bukakan pintu-pintu penyelesaian yang tak terduga. Saya masih bertugas di Jakarta sampai bulan Oktober, karena tanda-tandanya tidak ada perpanjangan. Tidak ada perpanjangan. Jika nggak ada perpanjangan ya Oktober lah, besok selesai gitu. Jadi 6 bulan lagi selesai. Makanya kami menuntaskan semua janji satu-satu, insya Allah diselesaikan. Dan kita berharap, kami didoakan agar semua yang kita kerjakan di Jakarta ini bisa menjadi manfaat bagi seluruh warga di Indonesia. Dan tadi pesan dari Pak Jazir insya Allah saya pegang, karena beliau meneruskan pesan, dan pesan yang sama kami terima Pak Jazir terkait dengan jumlah tahun kuliah. Jadi kalau ditanya SKS-nya ambil berapa, alhamdulillah ambil 24 SKS per semester, 24 per semester, 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Jadi yang 18 itu yang tercatat di kantor akademik, yang 6 SKS itu tidak tercatat. Konsekuensinya lulusnya lebih lama. Tapi kita ini termasuk yang menjalankan prinsip kuliah itu bukan soal cepat atau lambat, tapi miskin atau kaya pengalaman. Tapi juga jangan terlalu lama, karena jadi semata-mata abadi. Itu ada istilah mahasiswa abadi ya. Cepat, bukan cepat atau lambat, tapi kaya dengan pengalaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan juga dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih, apresiasi pada Ustadz Salim Al-Filah, yang saya berkali-kali berharap bisa kedatangan beliau untuk bicara di tempat kami. Akhirnya malah kesempatannya mendengarkan langsung di sini gitu. Karena beliau jadwalnya padat, kami ingin sekali nanti satu saat bisa bersama-sama, karena bukunya Ustadz Salim ini tentang Diponegoro itu sebuah inspirasi yang luar biasa. Kalau kita lihat Diponegoro ini adalah salah satu pejuang yang kalau boleh kita runtut, Indonesia merdeka itu mungkin awalnya adalah Pangeran
Diponegoro. Secara singkatnya begitu. Karena Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan gerakan, karena sebelumnya belum ada perlawanan seperti gerakan Pangeran Diponegoro, Belanda mengalami kebobolan pembiayaan yang luar biasa. Ongkos menghadapi perang itu luar biasa. Perangnya hanya 5 tahun. Bahkan ada yang bilang itu 5 menit, Pak. 1825 sampai 1830. 5 menit perangnya. Perangnya 5 tahun. Tapi ongkosnya buat Belanda luar biasa. Akibat itu muncul tanam paksa. Akibat tanam paksa muncul politik etis. Akibat politik etis muncul orang-orang Indonesia yang terdidik. Orang-orang Indonesia terdidik ini kemudian meraih kemerdekaan. Jadi kalau diruat tuntutannya, Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, itu yang pertama kali mengajarkan kepada kita pendekatan namanya path dependence, jejaring ketergantungan dalam sebuah perjalanan sejarah. Peristiwa satu melibatkan peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya. Jadi kalau diruntut, kenapa Soekarno dan kawan-kawan terdidik? Karena politik etis. Kenapa ada politik etis? Karena ada tanam paksa. Kenapa ada tanam paksa? Karena negara Belanda bangkrut akibat perang Diponegoro. Jadi perang Diponegoro menjadi awalan yang luar biasa. Dan cerita ini menurut saya penting. Jadi Ustadz Salim, kita di Indonesia ini punya banyak foto, tapi di rumah saya hanya satu lukisan yang saya pasang, lukisan Pangeran Diponegoro. Karena beliau yang dari Jogja ini menjadi penggerak inspirasi yang kita merasakan dampaknya sampai sekarang. Mudah-mudahan makin banyak yang nanti membaca, memahami, dan insya Allah bisa meneruskan perjuangan lintas waktu sampai dengan sekarang ini. Saya akhiri persambutan ini dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehangatan sambutan, atas silaturahmi. Insya Allah ini bukan silaturahmi yang terakhir. Insya Allah kita diberikan umur panjang, bisa jumpa kembali di waktu yang akan datang, dan insya Allah puasa kita diterima, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya, dan kita berhasil meraih derajat mutakin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.